Lucu tau, ngawur. Lucu dia tuh. Kau lucu. Bayangin anak kayak gini loh. Mas, tuh sendirian. Kan nggak mau nongol lah. Kok sendirian aja sih? Gabung yuk sama anak yang lain. Malu. Di sini aja. Gitu. Ayo gabung sama yang lain. Oke. Shalom teman-teman. Nah, buat kalian yang masih muda, yuk ikut gabung dalam ibadah Yud setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Dan untuk ibadah konselnya setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Selamat datang di Arrow of God Mangan Sidoarjo buat kalian-kalian yang baru pertama kali hadir. See you, God bless you.
Mari kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada sore hari ini. Kami bisa datang Tuhan untuk beribadah. Kami bisa datang Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tapi sebelum itu Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami ingin Tuhan secara pribadi berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Yesus.
mengikutimu Tuhan. Haleluya. Kami berserah Tuhan, kami percaya Engkau dahsyat Yesus. Kami menyerahkan semuanya Tuhan. Jesus, 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 Jesus. Shalom barang bayase, mengikutimu Tuhan. Kami bersedia Tuhan. Shalom barang bayase, shalom barang kami baru semuanya Tuhan, masa depan kami semuanya Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Mari kita angkat tangan kita. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap
kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, kami percaya Roh Kudus ada di sini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pada kami, sehingga pada sore hari ini Kau memberikan kami kesehatan, Kau memberikan kami kemampuan, Kau memberikan kami semangat untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan, jika Engkau memberikan kami kesempatan, karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu menyertai kami, apapun keadaan kami, bagaimanapun keadaan kami. Roh Kudus-Mu selalu ada menyertai kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami telah siap mendengarkan-Mu ya Bapa. Kiranya Kau mengurapi bibir hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang keluar pada sore hari ini semata-mata adalah berdasarkan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepada semua anak-anak yang telah siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk WL, singer dan pemusik yang luar biasa. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Kita selalu luar biasa ya, karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Baiklah, pada sore ini Tante Doris akan membawakan firman Tuhan yang Tante beri judul Kebangkitan Kristus Mendamaikan Kita. Yuk baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Kebangkitan Kristus Mendamaikan Kita. Ayatnya dari, next Stanley. Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Hari ini kita baca ayat yang banyak ya. Gak apa-apa kalau banyak baca ayat, gak bikin batuk, gak bikin pilek, gak bikin mules ya. Tapi bikin kita tenang ya. Yuk kita baca. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Next. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Next. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Next. Kata Yesus kepadanya, Ibu mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru.
Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Panjang ya, nggak ada yang batuk kan? Nggak ada yang pilek kan? Ya, baca firman Tuhan tuh kalau banyak makin enak, ya. Kalau yang lain kalau terlalu banyak nggak enak. Kalau firman Tuhan makin banyak makin enak, ya. Next. Nah, dari mana titik awal sebuah Injil? Titik nol berita Injil itu dari mana? Awalnya dari mana? Ternyata dari kata kubur. Jika kita mendengar kata kubur, konotasinya apa? Wah, tempat yang indah, yang membahagiakan, bikin aku bahagia kalau ke kuburan. Siapa di sini yang senang ke kuburan? Aneh ya. Ya, kalau ada yang senang ke kuburan itu aneh ya. Di kubur kalau kita dengar kata kubur pasti dalam pikiran kita seram, gelap, takut, ya kan? Tapi berita dari kubur adalah titik nol dari Injil atau berita baik dari kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena kubur yang kosong menandakan bahwa Kristus tidak tenggelam dalam kematian. Ya, gambar kubur yang kosong, kan kuburnya kosong, Tuhan Yesusnya nggak ada. Ya, artinya Tuhan Yesus tidak tenggelam, tidak mati terus. Ya, tetapi ketika Maria Magdalena dan para murid lainnya melihat kubur yang kosong itu, apa yang terjadi? Ternyata karena kubur yang kosong, mereka kabur. Kuburnya kosong, mereka kabur. Kok kabur? Next. Kenapa? Karena mereka kaget. Loh, kok nggak ada Tuhan Yesus? Mereka kaget dan berlari. Berita batu kubur yang kosong dan jenazah Yesus yang hilang menggemparkan para murid. Ada yang kepanikan, ada yang kebingungan, ada yang keheranan menyelimuti pikirannya dan perasaannya. Yang satu lari lebih cepat, tadi kan dikatakan ya, yang satu larinya lebih cepat daripada yang lain. Yang satu mungkin berjalan dengan santai, tapi sambil mikir, duh kenapa ya, kok hilang? Kemana ya Tuhan Yesus ya? Kok bisa? Ya, tapi ternyata kubur di sini bukan sekedar kaget dan berlari. Ya, waktu itu murid Tuhan Yesus bukan sekedar kaget dan berlari, ada alasannya. Next. Ya, waktu itu mereka kabur dan berlari karena perasaan mereka kelam, gelap, pikirannya keruh, wis amburadul, wis aku nggak ngerti, wis. Ya, waktu itu mereka bergulat, mereka bingung antara keinginannya. Keinginannya apa? Pasti keinginannya Tuhan Yesus tetap ada di situ. Perasaannya galau, ya. Kok bisa hilang ya? Kemana? Dan ternyata kenyataan yang mereka hadapi tidak seperti yang mereka inginkan, tidak seperti yang mereka harapkan. Yang mereka alami mengaburkan kebenaran dari yang Yesus ucapkan dan janji sebelumnya. Karena yang mereka hadapi adalah mayat Yesus, jenazah Yesus tidak ada dalam kuburnya. Padahal sebenarnya itu adalah kebenaran yang Yesus terus sampaikan, ya. Tetapi dari Maria Magdalena tadi kita melihat, ya, ada sebuah pengenalan yang kurang jelas. Maria tuh nggak ngerti waktu ngelihat kuburannya nggak ada, dia langsung, waduh, kok nggak ada? Dia langsung lari, teriak-teriak. Ya, next. Ya, ada pengenalan yang kurang jelas. Maria Magdalena tuh nggak jelas, dia nggak ngerti, nggak tahu lupa atau kenapa. Ya, ada kekalutan dan kesedihan yang membuat Maria Magdalena tidak mampu menganalisa siapa yang ada di sekitarnya. Sampai-sampai Tuhan Yesus dipikir apa? Petugas taman ya?
Dia tanya, kalau kamu yang mengambil, tolong kasih tahu aku, kamu taruh mana. Seperti ada selubung yang menutupi, mengaburkan pikirannya Maria, mengaburkan perasaannya, dan pandangan matanya jadi nggak jelas. Sama seperti kita. Tante yakin di sini pasti kita pernah mengalami atau ditinggal orang yang kita kasihi. Ditinggal teman kita, mungkin orang tua kita, siapapun lah yang kita kenal, baik itu yang dekat atau yang kurang dekat, pasti kita pernah datang ke tempat kematian. Ya, kalau kita dekat kayak tante dulu waktu ibunya tante meninggal, tante tuh nggak tahu siapa aja yang datang dan yang nggak datang, tante nggak tahu, karena sudah ketutup sama duka yang terlalu dalam. Ya, tante jadi waktu itu pas berapa hari kemudian ada teman tante yang ngomong, maaf ya Doris, aku nggak sempat datang kemarin, aku lagi nggak enak badan. Tante bilang nggak apa-apa, aku lo lupa yang datang mana, yang nggak datang siapa. Ya, ini juga yang dialami oleh Maria Magdalena. Ketika kita mengalami peristiwa duka, kita bisa tidak tahu siapa yang kita temui. Saking kita berada dalam titik kekalutan yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa, sampai nggak tahu siapa. Ini yang dialami Maria Magdalena waktu itu. Next. Nah, kubur yang kosong yang sebenarnya merupakan nubuatan dari kebangkitan Kristus, ternyata waktu itu tidak langsung menjadi sebuah hal yang diyakini pasti terjadi. Ya, tetapi ketika melihat kubur yang kosong, mereka pada kabur. Demikian pula sebenarnya dengan hubungan dan persekutuan kita yang suka kabur-kaburan. Ya, hubungan kita sama persekutuan kita juga suka begitu. Mungkin di sini nggak ada, di sono sama di sono nggak tahu lagi ya. Di sini mungkin nggak ada. Next. Hubungan dan persekutuan yang kabur-kaburan. Kalau Maria Magdalena dan murid Yesus lainnya kabur karena mengetahui peristiwa atau kebangkitan Kristus yang sebenarnya mereka pernah diberitahu. Mereka sebenarnya pernah diberitahu, tapi lupa karena kedukaan yang mendalam. Waktu itu mereka kaburnya karena kedukaan yang mendalam sampai lupa semuanya. Lupa daratan, lupa lautan, ya, lupa udara, lupa kabeh, ya. Nah, kita justru kabur-kaburan karena bukan karena ingin mencari Yesus. Kok bisa gitu? Next, lihat. Nah, mengapa sih kita suka kabur-kaburan? Pertama, karena berat dan besarnya beban yang harus dialami. Ya, misalnya kalian penuh pergumulan, aku males deh, aku pengen nyari sesuatu yang baru. Aku nggak mau ikut ini, nggak mau ikut itu, aku mau kabur. Ya, karena terlalu berat, kita nggak kuat. Besarnya beban yang harus dialami kita nggak kuat, jadi kita mau menghindar aslinya. Karena kita mau menghindar, kita kabur ternyata. Ya, yang kedua, karena keinginan dan keharusan tidak sejalan. Kita inginnya apa? Inginnya tenang-tenang aja, inginnya santai-santai aja, bro. Ya, tapi ternyata kita nggak bisa santai. Hari gini kalau kita santai, kita ketinggalan. Ya, kita harus melakukan sesuatu. Kalau kita mau berhasil di sekolah, pelajaran kita mau bagus, kita harus belajar. Inginnya sih main terus, main game misalnya. Kembali lagi di sini enggak, di sono, ya. Ya, keinginan kita A, tapi kita harus melakukan yang B. Jutek, gue males. Kabur akhirnya, ya. Karena harapan dan kenyataan yang bertolak belakang. Harapannya A, kenyataannya B. Kabur akhirnya. Yang keempat, karena kesedihan dan duka yang belum terobati. Misalnya putus pacar, putus sama ayang bebnya putus, belum terobati. Jadi suntuk, makan males, ikut ibadah males, pelayanan males, baca firman males. Ya, karena kesedihan yang belum terobati. Padahal kita punya obat. Berdoa, ngadu sama Tuhan. Ya, pasti kita diberi ketenangan. Roh Kudus yang ada di sini ini nggak pernah hilang loh. Kitanya aja yang nggak mau dengar. Ya, kitanya yang harus ke THT ini. Ya, karena peran dan tanggung jawab yang tidak pasti. Misalnya kalian ikut organisasi.
Namamu ada, tugasmu nggak ada. Atau namamu ada, tugasmu ada, kamu yang nggak mau kerja. Kabur-kaburan, alasan aja. Macet. Kamu di mana? On the way. Kamu di mana? OTW. Padahal OTW-nya ojo takok tok. Iya. Jadi peran dan tanggung jawabnya nggak pasti. Kamu jadi kabur-kaburan. Atau yang keenam, karena komunikasi. Komunikasinya nggak baik misalnya. Karena tuntutan, kamu merasa tuntutannya terlalu berat. Dan tekanan yang toksik ya. Misalnya di rumah nih, mama papa maunya kamu nilainya 100 terus. Kalau 99 nggak dikasih jajan, harus 100 terus ya. Toksik itu kalau kayak gitu sebenarnya. Ada loh orang tua yang kayak gitu ya. Tapi di sini enggak, mama papanya baik-baik. KKM-nya 75 aja, dapat 75 udah dapat McD, udah dapat jalan-jalan, boleh nonton, boleh jalan ke Sun City, boleh ke Lipo ya. Di sini nggak yang kayak gitu, tapi kalau ada yang kayak gitu, banyak yang kayak gitu loh. Kita ketemu pertemuan keluarga, kapan skripsinya? Yang udah lulus, kapan kerjanya? Mungkin kalian bosan denger gitu ya. Jadi kalian kabur, nggak ikut pertemuan itu. Nah, akhirnya apa? Males di rumah. Enakan pergi ke sana sini, di rumah dituntut ini itu, ditanya kapan lulus, kapan nikah, kapan kerja. Akhirnya kita kabur, ini loh kabur-kaburan alasannya ya. Next. Jika kita melihat kubur yang kosong seperti para murid, belum tentu bisa mengerti saat itu juga ya. Bahkan Injil Yohanes dikatakan bahwa mereka belum mengerti kitab suci, ada di ayatnya tadi ya. Mereka belum mengerti kitab suci jadi kabur. Belum ingat, pikirannya kabur. Harusnya kita memiliki sikap iman yang bisa merefleksikan kabur itu ke arah kubur yang kosong. Ya, kalau kita kabur ke arah kubur yang kosong, jangan lari dari kubur yang kosong. Maksudnya apa? Kita menjadikan Yesus yang bangkit sebagai tempat perkaburan kita. Nek kabur itu ke Yesus. Jangan ke tempat yang lain. Kamu udah punya masalah, kaburnya ke tempat yang lain, tambah masalah. Nggak percaya, cobain aja. Nanti kalau lagi ada masalah, jangan berdoa, jangan baca firman, jangan ikut persekutuan, ya, jangan ibadah. Coba rasain, ntar lapor sama tante apa akibatnya. Ya, kalau ada masalah larinya ke Tuhan Yesus yang senantiasa kita percaya dan imani. Tadi ada lagu, nggak perlu iman yang besar, satu biji sesawi kan, cukup itu aja. Jika kita merasa beban yang berat atau berada dalam situasi yang membuat kita merasa harus pergi sejenak, ya, kabur ke tempat yang benar. Dipukul teman sebelahnya, kabur ke tempat yang benar, woi, ya. Jadikan Yesus yang bangkit sebagai tempat perkaburan kita. Kalau Yesus yang bangkit bukan jadi tempat perkaburan kita, ngapain Tuhan Yesus bangkit? Jadikan dia sebagai tempat kita berdoa, tempat kita memohon, tempat kita mengaku keterbatasan kita. Aku gak mampu Tuhan, aku udah gak kuat Tuhan. Ya, tante tuh selalu begitu. Kalau gak kuat ya udah, kasih ke Tuhan. Ibaratnya kita bawa tas ransel, kalau gak kuat ditaro. Tuhan Yesus misalnya tuh mobil kap terbuka, ya. Kita naik kan ke atas mobil itu bawa tas ransel. Tas ranselnya ditaro dong, kan udah naik mobil. Ini enggak. Tas ranselnya tetap dibawa, ngapain naik mobil kamu kalau gitu? Kamu udah percaya sama Tuhan Yesus, ini bebanku aku gak kuat. Mari kepadaku orang yang letih lesu kan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kan Tuhan ngomong gitu. Kenapa kamu gak datang? Tuhan udah bilang loh, aku akan memberikan kelegaan. Belum tentu, gak mungkin kalau orang lain belum tentu memang. Ngomongnya A bisa jadi B, bisa lali lupa.
Tuhan Yesus nggak pernah lali lupa. Apa yang Tuhan bilang itu terjadi. Tapi ada tapinya. Kamu perlu iman sebiji sesawi aja. Kalau kamu nggak punya iman, tidak akan terjadi. Ya, Tante terus terang, Tante ini lagi sakit dadanya. Sakit banget pokoknya ini. Gara-gara tadi nganterin om, nganterin oma, nganterin kakak ipar Tante ke Siti Hajar berobat. Liftnya rusak. Jadi naik turun tangga 3 kali turun naik pokoknya. Jadi 1, 2, 1 gitu nggak tahu deh. Pokoknya banyak banget. Sampai Tante tuh rasanya kayak berat dadanya. Tante tahu ini iblis nih. Mau ganggu Tante supaya Tante nggak menyampaikan firman Tuhan. Sakit kamu Doris? Tante bilang, enggak. Aku tidak sakit. Aku kuat. Karena Roh Kudus yang di sini membuat aku kuat. Aku pasti bisa. Kalian juga harus seperti itu. Apapun masalah kalian, serahkan kepada Tuhan Yesus. Ngapain kamu punya Tuhan Yesus yang ajaib? Dia lo bisa melakukan apa saja yang di luar kemampuan kita, Tuhan bisa sediakan. Katakan amin. Dokter sejago apapun kalah sama Tuhan Yesus. Nggak percaya? Ini contohnya, bukan Tante sombong, enggak. Tante udah 3 tahun disuruh operasi bypass. Kalau nggak di bypass nanti mati lo Bu Doris. Sampai begitu dokter ada yang ngomong. Tante bilang, emangnya yang mati karena operasi karena sakit jantung aja, karena nggak bypass. Kalau waktunya mati ya mati dok. Jangan gitu Bu, nanti bisa sudden death. Mati tiba-tiba. Tante bilang nggak apa-apa mati tiba-tiba, berarti waktunya di dunia udah selesai. Susah ya ngomong sama Bu Doris. Ya nggak usah ngomong dok. Enak kan? Ya, imanmu yang menyelamatkanmu, bukan orang lain. Kalau kita lagi susah, lagi gundah, lagi gelisah, ada masalah, jangan nyari orang. Kenapa? Orang itu juga punya masalah. Sekarang aku, siapa di sini yang tidak punya masalah? Tangannya angkat ke atas. Gak ada kan? Jadi jangan mengandalkan manusia. Setiap kita selama masih bisa bernafas, ayo tarik nafas. Bisa nafas gak? Hembuskan. Ada di sini yang nggak bisa nafas? Ayo kita ke UGD sama-sama ya. Atau di bawah masih ada oksigen apa enggak? Nggak tahu tuh. Ya, selama kita masih bisa bernafas, pasti ada masalah. Baik kita yang bikin sendiri masalahnya, ada loh yang bikin masalah sendiri. Atau masalah itu datang tiba-tiba, nggak diundang, datang dewek, ada. Ya, jadi nggak usah. Aduh kok aku udah masalah ya, kok masalah aku belum A belum selesai udah B belum selesai udah C belum selesai udah D. Ya, kita bersyukur kalau kita dikasih masalah. Kita bersyukur kalau pernah ngerasain sakit. Kenapa? Kita nggak akan pernah ngerasain mukjizat Tuhan, mukjizat kesembuhan kalau kita nggak pernah sakit. Kita nggak pernah merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan menolong kita kalau kita nggak punya masalah. Jangan hanya di depan gini kamu bersaksi, kata si Badu, Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan loh. Enak mana dengarnya apa? Saya mengalami sendiri, Tuhan menyembuhkan. Kata dokter A ternyata Tuhan bisa menyembuhkan saya. Enak mana dengarnya? Enak kita yang mengalami kan? Kita mengalami tuh Tuhan, alami Tuhan itu. Ya, mendekatlah pada Tuhan. Baca firman. Ya, baca, biar 1 pasal, 2 pasal, baca. Nanti ada waktunya kita udah nggak bisa baca. Kalau Tuhan kasih kita umur panjang misalnya, sampai umur 90, kita mau baca, nggak bisa. Kenapa? Matanya nggak bisa melihat. Nggak apa-apa tante, kan ada yang audio tuh, yang pakai HP. Ternyata telinganya juga nggak bisa mendengar. Ya apa? Mumpung masih bisa baca, masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Yang didengar ojo yang aneh-aneh, yang dilihat jangan yang aneh-aneh. Lihatlah firman Tuhan. Zaman sekarang ini kata orang-orang zaman edan, padahal yang edan bukan zamannya, kita
wanita yang edan. Lihat pergaulan anak muda, tante tuh stres banget ngeliatnya. Ada satu pergumulan di keluarga tante yang tante nggak bisa cerita, stres sungguhan. Ya, kalian anak muda hati-hati dalam bergaul. Kalau mama papa kasih kesempatan kalian berhubungan dengan lawan jenis, ya, berhubunganlah yang alkitabiah. Ya, apa yang kata Tuhan tidak boleh kamu lakukan, jangan dilakukan. Ingat, ya, jangan dilakukan. Jangan merusak masa depan kamu sendiri. Kenapa tante? Karena penyesalan datangnya ya. Kenapa tante kayak gitu? Karena tante sayang sama kalian. Setiap tante naik ke atas mimbar, tante selalu mengingatkan kalian, hati-hati. Kembali lagi ke sini, ya. Kalau mau kabur, kaburnya ke tempat yang tepat. Next. Kubur kosong seharusnya membuat kita kabur, bukan melarikan diri. Ini kubur kosong, kita ke sana, itu salah. Kaburnya mendekat, lihat nih. Kabur mendekatkan diri pada Kristus yang bangkit. Karena dialah tempat perkaburan kita yang benar. Ya, realitas kubur yang kosong jangan dijadikan tempat kabur dalam keadaan yang tidak baik saja. Lagi, kita baca bareng, 1, 2, 3. Realitas kubur yang kosong jangan dijadikan tempat kabur dalam keadaan yang tidak baik saja. Ngerti maksudnya? Jangan cari Tuhan waktu kamu susah saja. Jangan cari Tuhan begitu kamu sakit saja. Waktu sehat kemana? Waktu sehat kamu datang ke Tuhan, ngapain? Bersyukurlah kamu dalam keadaan sehat. Waktu kamu bisa pelajaran, nilai kamu baik, datang kepada Tuhan, ngapain? Terima kasih Tuhan, aku dapat hikmat dari Tuhan. Hikmat itu dari mana? Kamu dikasih kekuatan, terima kasih Tuhan. Semua karena Tuhan. Jangan lagi bermasalah, lagi sakit ke Tuhan. Udah gitu lupa. Nek masalah di sini banyak anak-anak youthnya lagi bermasalah soalnya. Lagi happy, nggak ke sini. Jangan ya. Dahulukan Tuhan. Ingat, dahulukan Tuhan. Nanti yang lain ditambahkan kepadamu. Ya, jadi tetapi di dalam kubur yang kosong itu selain kabur ada kobar, harusnya ada kobar. Lihat Yohanes 20 ayat 16, kata Yesus kepadanya, kepada Maria, Yesus ngomong, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya, kepada Yesus dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Jadi pengenalan yang salah oleh Maria Magdalena kemudian berkobar ketika Maria merasa dikenal oleh Yesus. Terus Maria disadarkan karena pikiran yang kelam dan kabur, kemudian dia dipanggil Yesus. Disebut namanya tadi kan, Maria. Kemudian Maria juga diutus ya supaya mengabarkan kepada murid-murid yang lain. Maria itu rasul yang pertama loh ternyata. Ya. Next, kubur yang kosong menjadi kobaran harapan Maria yang dikenal oleh Tuhan Yesus, disadarkan oleh Tuhan Yesus dan kemudian diutus. Kebangkitan Yesus mengobarkan harapan dan semangat dari seorang Maria. Kita pun harus percaya dan mengimani juga bahwa semangat dan harapan dari Kristus yang bangkit juga mengobarkan kita. Salah satunya dengan membangun hubungan dan persekutuan dengan mengorbankan harapan dan semangat untuk memberitakan kabar baik. Next. Mari kita saling mengenal. Dalam persekutuan saling mengenal. Untuk memahami, bukan untuk kepo istilahnya. Atau jadi bahan gosip.
Dalam persekutuan kita harus mengenal, ada istilahnya kan, peribahasanya, tak kenal maka tak sayang. Saling mengenal dalam hal yang positif, saling belajar, berbagi pengalaman. Agar apa? Agar kita mengalami pembaruan diri. Maria dulu beruntung memiliki pengalaman bertemu dengan Yesus. Sampai Yesus bilang, jangan pegang aku. Bukan berarti Yesus gak mau dipegang ya. Tapi dia mau ada pembaruan diri dalam dirinya Maria. Maka seperti Maria, kita pun diutus Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Bukan pengkhotbah aja, bukan pendeta aja, bukan guru sekolah minggu aja yang bertugas memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Kalian semua berkewajiban untuk melakukan itu. Memberitakan pemulihan yang dilakukan Yesus. Kalau nggak ada Yesus, kalian pulih gak kita sebagai manusia? Enggak. Yesus itu memulihkan kamu, memulihkan tante, memulihkan kita. Mari kita berperan aktif. Bukan baperan aktif. Beda dikit loh hurufnya. Berperan sama baperan. Ojo baper-baper. Ya, colek temennya, ojo baper-baper. Next, Stanley. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Disinilah kobar dari Kristus kepada Maria, kobar dari Kristus kepada kita yang menjadikan kita berperan aktif sehingga kita benar-benar mampu melakukan tugas kita untuk memberitakan Injil. Jadi dari kubur yang kosong ya, ada kobaran harapan, maka kubur akhirnya menjadi kabar. Di sini Maria yang diutus memegang peranan penting sebagai pembawa kabar. Kalau Maria lari tapi diem aja, nyampe nggak ke murid-muridnya? Dia membawa kabar kan? Next. Yesus yang bangkit mengabarkan sekaligus mengabarkan berita pemulihan bagi setiap kita. Kita pun diminta penghayatan yang serupa. Karena bertemu Kristus selalu mengobarkan semangat. Ya, nggak mungkin ketemu Kristus jadi sakit. Ketemu Kristus jadi lemes. Aneh kamu berarti, ya. Bahwa selalu ada kabar yang indah dari Kristus. Perlu kita pahami bahwa semua yang terjadi di dalam kubur kosong adalah karena kasih Kristus kepada kita. Kasih Kristus yang apa? Kasih Kristus yang seharusnya membuat kita satu, memilih jalan perdamaian bukan pertikaian. Kedua, mengutamakan pengampunan bukan mendendam. Tiga, memilih jalan persahabatan bukan permusuhan. Yang keempat, mendahulukan pemulihan bukan mencelakakan. Yang kelima, melakukan penerimaan bukan penolakan. Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapapun juga. Jadi nek Tuhan Yesus nggak pernah menolak, ojo nolak-nolak. Ya, membuat kita mendahulukan, bukan minta diutamakan. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi dia melayani. Next. Nah, seneng kan kalau sampai kesimpulan? Tante juga seneng. Ya, jadi kesimpulannya ada KKK, keempat. Pemahaman tentang kebangkitan kita harus paham. Yang pertama, berita Injil dimulai dari kata kubur. Kalau nggak ada kubur, ya Tuhan Yesus nggak bangkit, percuma iman kita. Beriman sama Tuhan yang mati, ngapain? Gak bisa apa-apa kita. Berita Injil dimulai dari kata kubur. Ketika kita memiliki pemahaman yang salah tentang kebangkitan Yesus, maka kita akan kabur kayak Maria Magdalena. Ya, setelah kita memiliki pemahaman yang benar tentang kebangkitan Yesus, maka seharusnya hati kita berkobar-kobar. Tante ini berkobar-kobar selalu. Kalau dikasih tahu harus membawain firman, senangnya setengah mati apa setengah hidup nggak tahu. Senang rasanya bisa membawakan firman, ya, bisa menjadi berkat walaupun sedikit, mungkin seujung kuku. Tante lo nggak sehebat Mr. Henry, ya, nggak sehebat yang lain-lainnya. Tapi tante senang kalau dapat kesempatan untuk itu. Kenapa? Karena kewajiban tante, kewajiban kalian semua untuk memberitakan kabar baik. Mengenalkan Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus?
Itu kewajiban kita, ya. Ya, jadi setelah kita memiliki pemahaman yang benar tentang kebangkitan Yesus, seharusnya hati kita berkobar untuk memberitakan kabar baik. Ya, jadi ada kubur, ada kabur, ada kobar, ada kabar. Ya, nanti di rumah bisa dibaca lagi dari YouTube, ya. Semoga apa yang Tante bawakan pada sore hari ini bisa menjadi berkat buat kalian yang di sini dan juga kalian yang ada di rumah. Sekarang Tante panggil pemusik, WL dan singer. Kita nyanyi lagu jadul. Sebab dia hidup, ada hari esok. Yuk berdiri yuk, biar gak ngantuk. Biar hati kita berkobar-kobar. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Lagi. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu sehingga kami bisa menyelesaikan ibadah pada sore malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kabar tentang kebangkitan-Mu Tuhan selalu menjadi hati kami berkobar-kobar untuk bisa memberitakan kabar baik tentang-Mu kemanapun Kau mengutus kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami lewat Roh Kudus yang ada dalam hati kami, sehingga kami bisa menjadi pemberita kabar baik dimanapun kami Kau utus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan mampu dan dimampukan oleh Roh Kudus-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, siapa yang hari ini diberkati? Ya, tugas Anda menjadi pembawa berita kabar baik. Ya, bahwa di dalam Yesus, saudara dan saya, kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sore hari ini Engkau sudah berbicara buat setiap kami. Engkau sudah memberitakan bahwa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang sudah bangkit dari kematian. Kuburmu kosong, dan sekarang ini Tuhan Kau ada di surga. Dan Kau rindu supaya kami semua anak-anak muda boleh membawa berita kabar baik kepada begitu banyak orang. Terima kasih sore hari ini berkati kembali hamba-Mu Tuhan. Untuk Tante Doris yang sudah melayani, yang sudah membagi seluruh kebenaran firman-Mu. Berkati dalam seluruh kehidupannya, pekerjaan dan pelayanan di mana Tuhan mengutus beliau untuk melayani. Dan tiba saatnya kami semua yang mengikuti ibadah Youth sore hari ini, kami juga rindu Tuhan. Kami pulang dari tempat ini dan kami bawa berkat yang daripada-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Youth pada sore hari ini. Dan kami angkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan dan perlindungan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Oke, silakan duduk, kita akan